Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada yang terhormat Ketua Komda 3 Badan Musyawarah Perguruan Tinggi Teknik Sipil Seluruh Indonesia BMPTSSI, Bapak Dr. Tek Umboro Lasminto, ST MSc. Yang saya hormati Dekan Fakultas Teknik dan Perencanaan Institut Teknologi Nasional Yogyakarta, Bapak Dr. Insinyur Hil Gendut Hartono, STMT. Yang saya hormati Kaprodi Teknik Sipil Institut Teknologi Nasional Yogyakarta, Ibu Andrea Sumarah AC STMN. Yang saya hormati Profesor Dr. Eng Insinyur M. Yudi Irawan STMT selaku moderator, selaku narasumber. Bapak Berton Suar Pelita Panjaitan SKM MHM PhD, Direktur Mitigasi Bencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh Bapak Radito Pramono Susilo STM Interdevprek selaku narasumber, dan juga Bapak Ibu Dekan dan Kaprodi anggota Komda 3 BMPTSSI. Dan sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat tamu undangan, pemakalah, peserta dalam acara Seminar Nasional Civil Engineering Environmental Disaster and Risk Management Symposium SEDRIMS ke-5 di Institut Teknologi Nasional Yogyakarta. Kali ini kita mengusung tema integrasi teknopreneurship dalam inovasi smart transportation dan mitigasi bencana untuk lingkungan berkelanjutan. Puji syukur kami haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas izinnya yang pada hari ini, Sabtu 3 Agustus 2024, kita bisa hadir dalam acara Seminar Nasional SEDRIMS ke-5 secara online dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Ridayanti yang akan memandu acara dari pagi hingga selesai nanti. Baik, sebelum acara dimulai, saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara selanjutnya adalah laporan pelaksanaan kegiatan dan kemudian sambutan-sambutan. Setelah itu kita akan menuju pada acara inti, yaitu paparan materi di Seminar Nasional tentang Smart Transportation dan Mitigasi Kebencanaan. Acara selanjutnya nanti akan dibacakan pengumuman full paper terpilih, di mana full paper terpilih ini nanti akan masuk ke jurnal Kurvatek yang diterbitkan oleh Institut Teknologi Nasional Yogyakarta. Nah, berikutnya nanti di main room ini kita akan terbagi dalam 4 room meeting. Nah, para peserta dipersilahkan untuk memasuki ruangan masing-masing sesuai dengan room yang sudah dibagi. Kemudian acara ini nanti akan ditutup dengan foto bersama. Bapak Ibu peserta, kami mohon untuk berkenan mengganti nama sesuai dengan template yang sudah diberikan. Hadirin yang saya hormati, memasuki acara yang pertama adalah pembukaan. Mari kita sejenak menundukkan kepala supaya acara ini berjalan dengan baik dan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing dipersilahkan.
Berdoa dicukupkan. Hadirin yang saya hormati, selanjutnya marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kami mohon berdiri. Kami persilahkan hadirin untuk duduk kembali. Rangkaian acara selanjutnya adalah laporan pelaksanaan kegiatan oleh Ketua Panitia kepada Bapak Insinyur Rizal Maulana, ST.MT IPM ASEAN Eng, APEK Eng, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ketua Komda 3 BMPTTSI, Bapak Dr. Teh Umboro Lasminto, ST.MSc. Yang saya hormati Bapak narasumber, Bapak Prof. Dr. Eng, Insinyur M. Zudi Irawan, ST.MT, dan juga Bapak Radito Pramono Susilo, ST, M. Interdevprak, yang pada kesempatan kali ini menggantikan Bapak Birton. Lalu Bapak Ibu Wakil Rektor 3, Ibu Dr. Winarti, ST.MT, Bapak Dekan Fakultas Teknik dan Perencanaan ITNY, Bapak Dr. Insinyur Hil Gendut, ST.MT, dan seluruh pimpinan dan Kaprodi di teknik di ITNY. Lalu kepada seluruh Kaprodi Teknik Sipil di lingkungan Komda 3 BMPTTSI dan juga semua Bapak Ibu dosen Teknik Sipil ITNY yang hadir pada kesempatan kali ini. Tak lupa juga saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu pemakalah dan peserta Seminar Nasional SEA Dreams 2024. Nah, alhamdulillah rabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada SEA Dreams kelima di tahun 2024 ini, yang pada tahun ini kesempatan diberikan kepada kami Prodi Teknik Sipil ITNY. Yang mana sebelumnya SEA Dreams sudah pernah dilaksanakan di UII untuk yang tahun pertama tahun 2020, lalu tahun kedua di UMS tahun 2021, lalu tahun ketiga di UMY pada tahun 2022, lalu yang keempat di UNS pada tahun 2023. Untuk SEA Dreams 2024 ini yang diselenggarakan di ITNY ini, alhamdulillah ada 41 peserta, yang mana ini
diikuti oleh beberapa kampus, ada dari ITNY, STT, KD, lalu ada Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, lalu ada UII, lalu ada dari Universitas Katolik Parahyangan, lalu ada Universitas Katolik Sugiya Pranata, lalu ada Universitas Riau, lalu ada Universitas Sarjaniwata Taman Siswa, lalu ada dari Universitas 11 Maret, lalu ada dari Universitas Tidar. Nah, untuk tema yang kita angkat pada SeaDreams yang kelima pada tahun 2024 ini adalah tentang integrasi teknopreneur dalam inovasi smart transportasi dan mitigasi bencana untuk lingkungan berkelanjutan. Sekian untuk laporan singkat terkait dengan pelaksanaan SeaDreams tahun ini. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rizal Maulana atas pemaparan laporan kegiatannya. Acara berikutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Kaprodi Teknik Sipil Institut Teknologi Nasional Yogyakarta kepada Ibu Andrea Sumarah AC STMN. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ketua Komda 3 BMPT TSSI, Bapak Dr. Teh Umboro Lasminto STMSC. Yang kami hormati narasumber Bapak Prof. Yudi Irawan dan Bapak Radito Pramono Susilo dari BNPB, Bapak Rektor dan jajaran pimpinan ITNY, Bapak Dekan Fakultas Teknik dan Perencanaan, Bapak Ibu Kaprodi Teknik Sipil di lingkungan Komda 3 BMPTSI, Bapak Ibu Kaprodi di lingkungan Institut Teknologi Nasional Yogyakarta, Bapak Ibu dosen Teknik Sipil Institut Teknologi Nasional Yogyakarta, serta yang berbahagia, Bapak Ibu pemakalah dan peserta Seminar Nasional SeaDreams kelima tahun 2024. Puji syukur sudah sepantasnya kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul pada hari ini dalam acara Seminar SeaDreams kelima. Sebelumnya kami memohonkan izin Bapak Rektor ITNY dan Ibu Wakil Rektor 1 berhalangan hadir karena ada tugas lain. Bagi kami, Prodi Teknik Sipil Institut Teknologi Nasional Yogyakarta merupakan suatu kehormatan kami ditunjuk sebagai penyelenggara dalam acara Seminar Nasional SeaDreams yang kelima. Pada kesempatan seminar kali ini, kami mengangkat tema tentang integrasi teknopreneur dalam inovasi smart transportation dan mitigasi bencana untuk lingkungan berkelanjutan. Tema ini sengaja kami angkat sehubungan dengan visi kami di program studi teknik sipil, di mana kami mengangkat pula bagaimana teknik sipil yang pada akhirnya berkelanjutan. Tema transportasi merupakan satu sektor yang sangat vital pada saat ini. Tetapi kita juga harus sadar bahwa transportasi pun memberikan dampak yang negatif. Di antaranya seperti kemacetan, polusi udara, maupun kecelakaan lalu lintas. Oleh sebab itu, kami di ITNY sebagai
Teknik Sipil yang mengangkat tema Technopreneur. Kami mengharapkan pada seminar hari ini dapat dikembangkan beberapa inovasi dan teknologi untuk menciptakan sistem transportasi yang pintar, efisien, aman, dan ramah lingkungan. Oleh sebab itu kami memohon Prof. Yudi dari Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan UGM untuk berkenan menjadi keynote speaker pada hari ini. Terkait tema kedua, mitigasi bencana. Kita semua paham Bapak Ibu bahwa Indonesia adalah negara yang rentan dengan bencana. Sehingga untuk berikutnya kami pun mengundang Bapak Radito Pramono Susilo dari BNPB untuk memberikan atau share mengenai beberapa upaya mitigasi bencana dengan berbagai teknologi yang saat ini terkini diterapkan. Sehingga kami harapkan bahwa seminar hari ini dapat sungguh-sungguh memberi sumbangan pemikiran, baik kepada masyarakat umum, pemerintah, industri, maupun masyarakat luas. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua panitia yang telah bekerja keras menyelenggarakan acara ini, dan juga sekali lagi ucapan terima kasih kepada Bapak narasumber berdua, matur nuwun sangat, juga atas dukungan dari Komda 3 kepada ITNY, serta dukungan dari pimpinan ITNY. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Andrea Sumar Asih atas sambutannya. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Dekan Fakultas Teknik dan Perencanaan Institut Teknologi Nasional Yogyakarta kepada Bapak Dr. Insinyur Hil Gendut Hartono ST MT, dipersilahkan. Terima kasih. Selamat pagi. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kasih. Kita diberikan kelimpahan kesehatan, ya, kelancaran dalam berkarya, kebahagiaan, sehingga pada pagi yang indah ini kita semua ikut berbahagia dalam menjalani suatu program yang sangat pintar ini untuk memberikan banyak pencerahan kepada masyarakat. Yang saya hormati kepada Bapak Rektor, pada Bapak Wakil Rektor yang tadi sudah disampaikan, dimohonkan maaf untuk tidak bisa bergabung saat ini. Untuk jajaran pimpinan hanya hadir, kalau tidak salah tadi disampaikan Warek 3 ya, bidang kemahasiswaan, kerjasama, dan alumni. Yang saya hormati pada kedua narasumber yang di sini nanti akan memberikan banyak pencerahan, yaitu Bapak Profesor Yudi, Bapak Profesor Yudi Irawan, yaitu dari Gajah Mada, kemudian dari Badan Nasional Kebencanaan, yaitu Bapak Berton Suar Pelita Panjaitan, PSG, dan juga kepada Bapak Ketua Komdan 3 BMP TSSI, yaitu Bapak Teh Umboro Lasminto, STMSC, dan kepada Bapak Ibu dosen Teknik Sipil khususnya, dan kepada Bapak Ibu yang berbahagia, para peserta SEADREAM yang kelima, yang kebetulan di sini yang mendapat giliran yaitu Institut Teknologi Nasional Yogyakarta,
tentunya kepada Bapak Ibu panitia yang telah mempersiapkan diri dengan semangat sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar hingga sampai saat ini. Melihat, membaca dan mencoba mencermati tema yang diambil oleh ITNJ, khususnya kepanitiaan SEA-Dream yang kelima ini, cukup memberikan pengharapan ya terkait dengan adanya beberapa keyword. Karena banyak keyword yang dipakai di dalam tema ini ya. Salah satunya yaitu integrasi. Tidak mudah kita menjalankan pernyataan integrasi. Kemudian ada technopreneurship. Nah, technopreneur sudah menjadi bendera atau menjadi warna ITNJ. Mudah-mudahan hal ini juga bisa membawa ITNJ melakukan salah satu integrasi lah, di dalam memberikan suatu pemahaman setidaknya kepada mahasiswa, ya lebih besar lagi kepada masyarakat. Kemudian keyword yang ketiga yaitu inovasi. Memang mudah kita selalu memberikan suatu statement inovasi, tapi inovasi yang seperti apa yang akan disampaikan oleh para narasumber nanti yang kemudian akan diterjemahkan oleh para peserta SEA-Dream yang kelima ini, mudah-mudahan menjadi pencerahan bagi kita semua. Berbahagialah bagi para peserta yang nanti akan bisa menyampaikan sehingga sumbangsih atau kontribusi dalam bentuk pemahaman atau pemikiran di dalam seminar nasional ini. Dan kemudian juga ada keyword yang terakhir yaitu terkait dengan mitigasi bencana. Ya tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kaprodi terkait dengan inovasi ya yang tentunya ada dampak negatif tadi disampaikan. Ya, kaitannya dengan kemacetan. Inovasi ya, kemudian mitigasi yang seperti apa untuk bisa memperpendek atau memperkecil terkait dengan mitigasi kebencanaannya. Untuk itu kepada para narasumber yang saya hormati, yang kita banggakan juga kepada Bapak Ibu peserta Semnas SEA-Dream kelima ini bisa memberikan banyak penjelasan, pengertian kepada kita semua yang bergabung dalam acara ini. Tentunya mitigasi tidak seperti yang selalu kita dengarkan saja, namun ada perlakuan atau dalam artian penyelesaian atau pencarian solusi. Itu bagian dari proses kita memahami kata mitigasi kebencanaan, khususnya untuk teknik sipil yaitu di bidang transportasi di sini. Tema ini cukup menantang. Ya, kebetulan ada keyword yang di situ berhubungan dengan warna ITNJ yaitu technopreneurship, ya, technopreneurship, sehingga teman-teman mahasiswa, anak-anakku semua yang ikut dalam seminar nasional ini bisa mencermati, ya, usahakan bertanya bila mana memang hal tersebut ingin menjadi teman-teman mahasiswa ketahui lebih lanjut. Untuk itu kami selaku wakil dari pimpinan mengharapkan kegiatan SEA-Dream yang kelima ini dapat berjalan dengan lancar sehingga menjadikan manfaat bagi kita semua, khususnya masyarakat yang dalam luar dari kegiatan hari ini. Sehingga untuk itu
Selanjutnya saya ucapkan selamat berseminar nasional. Mudah-mudahan apa yang akan kita sampaikan di dalam acara hari ini bisa sangat bermanfaat bagi kita selaku akademik, selaku praktisi, kemudian kepada mahasiswa dan pada masyarakat luas. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih kepada Bapak Hil Gendut Hartono atas sambutannya. Selanjutnya, para hadirin yang terhormat, marilah kita dengarkan sambutan oleh Ketua Komda 3 BMPT SSI, Bapak Dr. Tek Umboro Lasminto ST MSc. Kami mohon Bapak juga berkenan untuk membuka acara Seminar Nasional Sedrim ke-5 ini. Kepada Bapak Umboro Lasminto, dipersilakan. Baik, terima kasih sudah terdengar suara saya. Halo? Pembawa acara, selamat Sudah pagi. terdengar Bapak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dan saya ucapkan selamat pagi. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat kita dapat bertemu pada acara seminar pada pagi hari ini. Yang saya hormati narasumber Bapak Profesor Dr. Eng Insinyur M. Sudi Irawan STMT, kemudian juga Bapak narasumber Prajito Pramono Susilo ST M. Interdev Prats. Kemudian yang baru saja memberikan sambutan Bapak Dekan Fakultas Teknik dan Perencanaan ITNY, Bapak Dr. Insinyur Hil Gendut Hartono STMT. Yang saya hormati para kepala departemen, Kaprodi Teknik Sipil di lingkungan Komda 3 BMPT PT TSSI, Bapak Ibu dosen Teknik Sipil ITNY, kemudian juga Bapak Ibu mahasiswa, adik mahasiswa, pemakalah, dan peserta Seminar Nasional SIDRIM 2024. Civil Engineering Environmental Disaster and Risk Management Symposium atau disingkat SIDRIM adalah seminar nasional di bidang teknik sipil yang merupakan kegiatan tahunan dari Komda 3, Badan Musyawarah Pendidikan Tinggi Teknik Sipil Seluruh Indonesia atau yang disingkat BMPT TSSI yang melakukan seminar sejak tahun 2018. Jadi kegiatan seminar nasional ini dimaksudkan untuk menyediakan forum untuk komunikasi antar akademisi, praktisi, pemerhati bidang teknik sipil dalam membahas perkembangan dan memecahkan permasalahan di bidang teknik sipil. Pada kali ini, seminar SIDRIM, yaitu seminar yang kelima, dilaksanakan di Yogyakarta dengan ITNY sebagai penyelenggara. Kami sampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Prodi ITNY, Teknik Sipil ITNY yang telah bersedia menyelenggarakan seminar pada tahun 2024. Seminar ini akan memberikan wadah bagi para peneliti, akademisi, instansi pemerintah, konsultan, dan kontraktor untuk bertukar pengalaman, kemajuan teknologi, dan inovasi di bidang teknik sipil. Kami berharap ke depan seminar ini tidak hanya tingkat nasional dan bisa menjadi seminar tingkat internasional yang bisa diikuti oleh peserta
baik di dalam maupun di luar negeri. Tema yang diambil pada seminar kali ini merupakan topik yang hangat, yaitu berkaitan dengan aplikasi dan inovasi dari kemajuan teknologi informasi dan artificial intelligence, khususnya di bidang transportasi dan mitigasi bencana. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya sebagai Ketua Komda 3 BM-PT TSI SSI membuka acara seminar SEA-Dream kelima hari ini. Selamat berseminar, semoga berjalan lancar dan sukses, serta dapat memberi kebermanfaatan pada kita semua. Terima kasih, mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Umboro Lasminto atas sambutannya. Dengan ini acara Seminar Nasional SEA-Dreams kelima resmi dibuka. Baik hadirin yang saya hormati, selanjutnya kita akan memasuki acara inti pada hari ini, yaitu paparan materi oleh narasumber. Yang pertama oleh Bapak Profesor Dr. Eng Insinyur M. Yudi Irawan STMT dengan materi Smart Transportation. Kemudian untuk keynote speaker yang kedua oleh Bapak Radito Pramono Susilo ST M. Interdevprak dengan materi mitigasi kebencanaan. Pada pemaparan materi kali ini akan dipandu oleh moderator Ibu Insinyur Seli Novitasari STMT. Kepada Ibu Seli Novitasari kami persilahkan. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan para hadirin yang terhormat. Terima kasih kepada MC yang telah membuka acara dengan sangat baik. Selamat datang kembali di seminar SEA-Dreams kelima 2024. Saat ini kita memasuki salah satu sesi yang sangat dinanti, yaitu sesi keynote speaker. Pada sesi ini kita akan mendengarkan pemaparan dari dua pembicara utama yang ahli di bidang technopreneurship, inovasi smart transportasi, dan mitigasi bencana. Mereka akan membagikan wawasan dan pengalaman berharga yang akan memperkaya pengetahuan kita dan membuka perspektif baru dalam menciptakan lingkungan yang lebih berkelanjutan. Pembicara pertama kita adalah Profesor Dr. Eng Insinyur M. Yudi Irawan STMT. Beliau dari Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan Universitas Gadjah Mada. Prof. Yudi adalah seorang ahli terkemuka di bidang rekayasa sipil dan lingkungan yang telah banyak berkontribusi dalam penelitian dan pengembangan solusi inovatif untuk transportasi pintar dan berkelanjutan lingkungan. Beliau akan membawakan topik tentang Smart Transport Integration New Capital City of Indonesia. Sebelumnya, izinkan saya membacakan kurikulum vitae tentang Prof. Yudi. Beliau memiliki nama lengkap Profesor Dr. Eng Insinyur M. Yudi Irawan STMT dengan bidang keahlian adalah Travel Behavior, Traffic Simulation, dan Decision Making Process. Pendidikan beliau dimulai dari Bachelor of Engineering in Department of Civil Engineering, Gadjah Mada University Indonesia. Lalu dilanjutkan dengan Master of Science in Master Program in Transportation System and Engineering, Gadjah Mada University Indonesia. And Doctor of Engineering in Transportation and Urban Planning, Kyushu University, Japan. Beliau juga mengikuti non-degree program course
berupa Japan Railway Transportation Institute pada tahun 2010, lalu Singapore Land Transport Authority pada tahun 2012, lalu mengikuti juga Korea Transport Institute pada tahun 2013. Penghargaan yang pernah didapatkan berupa Best Paper Award pada tahun 2019 dan Best Research Award in Engineering di Gajah Mada University pada tahun 2023. Beliau juga memiliki buku dengan judul Perangkat Lunak di Bidang Teknik Sipil Transportasi pada tahun 2023 dan masih banyak prestasi dan penghargaan dari Prof. Zudi yang mohon maaf saya tidak bisa menyampaikan secara keseluruhan. Mari kita sambut dengan hangat Profesor Dr. Eng Insinyur M. Zudi Irawan STMT. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada seminar pada pagi hari ini. Jadi sesuai dengan temanya, saya akan memberikan materi tentang bagaimana konsep smart transportation di Ibu Kota Nusantara, yang mana kita tahu bahwa ini tidak akan mungkin selesai sampai tahun ini, target full nanti sampai tahun 2045, dan ini pasti membuka kesempatan untuk mahasiswa-mahasiswa yang berada di, atau mungkin juga praktisi yang sudah terlibat, tapi khususnya untuk mahasiswa ya yang prosesnya masih jauh ke depan untuk bisa terus berpartisipasi mewujudkan transportasi cerdas, transportasi hijau, transportasi yang terintegrasi ya, yang ramah terhadap lingkungan dan berteknologi. Jadi seperti tema yang dibahas pada pagi hari ini. Baik, izinkan saya share materi yang sudah ada. Share screen aja ya. Semoga sudah muncul ya materi yang saya berikan. Saya siapin waktunya dulu supaya tidak terlalu lama. Baik, salam kenal Bapak Ibu, nama saya Muhammad Zudi Irawan, tadi sudah disampaikan juga sama pemateri, sama moderator. Bidang saya adalah guru besar di bidang transportasi. Ya, beberapa simulasi kita lakukan juga di bidang transport planning and modeling, decision making process, dan saat ini saya sebagai sekretaris di Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan Universitas Gajah Mada. Bapak Ibu, jadi konsep dari IKN ke depan adalah transportasi hijau, green, kemudian smart, cerdas, dan kemudian saling terhubung satu sama lain. Kita tahu bahwa sekarang ada teknologi vehicle to vehicle, kemudian ada teknologi vehicle to everything, dan lain sebagainya, yang mana antar kendaraan, antar benda mati itu sekarang sudah bisa saling berkomunikasi. Ya, nah konsep dari terintegrasi harus ada 4 poin. Yang pertama adalah berbasis mode share. Jadi semua pembangunan sistem transportasi harus berbasis transport on demand. Jadi di mana ada kebutuhan yang tinggi, di situ kita sediakan supply yang cukup banyak di situ untuk memenuhi demand yang ada. Kemudian juga berbasis angkutan umum massal. Ya, jadi kalau konsep di IKN adalah 80% dari transportasi yang berada di situ harus transportasi publik. 20%-nya itu ya baru diperbolehkan untuk transportasi pribadi. Itu pun harus ramah lingkungan, artinya adalah kendaraan listrik, ya non-fuel, dan lain sebagainya. Itu poin yang pertama untuk mencapai integrasi. Yang kedua yang tidak boleh dilupakan adalah transportasi yang berkeselamatan, yang memprioritaskan kepada pengguna kendaraan tidak bermotor. Kemudian bagaimana menciptakan lalu lintas itu berkeadilan, artinya tidak hanya dinikmati oleh sebagian orang kecil, yang kalau kita lihat desainnya sekarang kan hampir semua desain transportasi di kota-kota di Indonesia itu fokusnya pada kendaraan pribadi, khususnya mobil seperti itu ya, yang mendapat prioritas, padahal jumlah persentase pemilik mobil juga tidak lebih banyak dari persentase
masyarakat yang tidak memiliki mobil. Kemudian bagaimana yang lebih penting lagi adalah sistem manajemen prioritas kondisi darurat. Ya, jadi ketika ada insiden atau ketika ada kejadian luar biasa, nah ini solusinya bagaimana, antisipasinya seperti apa. Itu poin kedua yang tidak boleh kita lewatkan. Kemudian yang selanjutnya adalah transportasi harus ramah lingkungan. Ya, jadi bagaimana tadi sudah kita sebutkan menggunakan new energy atau renewable energy, kemudian penggunaan kendaraan listrik pun diatur, ya walaupun khususnya untuk yang kendaraan pribadi, dan penerapan bebas polusi angkutan barang. Nah, ini juga masih menjadi problem angkutan barang di tempat kita karena belum banyak dipikirkan bagaimana angkutan barang itu ramah terhadap lingkungan. Itu 3 poin. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah data itu harus berdaulat. Ya, jangan sampai data, kita tahu kan beberapa bulan terakhir ada data yang dihack kemudian diretas dan lain sebagainya. Nah, ini kedaulatan data ini menjadi salah satu faktor yang terpenting ya yang membentuk sebuah pembangunan transportasi yang terintegrasi. Ini desainnya kurang lebih sebenarnya sama dengan apa yang saya sampaikan tadi ya. Jadi nanti bagaimana berbasis mode share, bagaimana data itu berdaulat, kemudian ramah lingkungan, keselamatan lalu lintas. Ya, nah semua itu harapannya nanti tata guna lahannya juga support. Ya, land use-nya mix, compact, dan activity-nya juga mix dan compact. Sehingga nanti ke depan kita pasti akan mengenal yang namanya 15-minute city. Ya, dan ini sangat populer. 15-minute city itu banyak sekali diterapkan sekarang di negara-negara maju, di Eropa, di Amerika, dan seterusnya. Nah, ini konsep 15, kalau di IKN malah justru 10-minute city. Ya, artinya apa sebenarnya? Sebenarnya begini, ketika kita menggunakan akses kita kemanapun itu bisa tercapai dalam 10 menit. Ya, misalkan kita mau pergi untuk jarak yang dekat, mau berbelanja, itu akses itu bisa tercapai dalam 10 menit. Misalkan kita mau ke rumah sakit atau kita mau sekolah ke kampus, itu semua bisa tercapai dengan 10 menit. Ya, 10 menit. Tetapi kemudian bagaimana dengan yang jauh-jauh? Maka solusinya adalah dia disupport dengan angkutan umum, tapi yang dihitung adalah first and last mile-nya. Jadi moda pertama di awal, itu harus 10 menit, kemudian dia turun dari angkutan umum, kemudian menggunakan jalan kaki atau menggunakan sepeda, dan seterusnya, itu juga 10 menit. Ya, dan itu harus sama ketika kedepannya kita menggunakan kendaraan pribadi atau kita menggunakan angkutan umum atau kita menggunakan monorail dan seterusnya gitu ya, itu semua harus terintegrasi sebesar 10 harus terintegrasi, dan waktu kita berjalan itu maksimal 10 ya. Jadi konsep 5-minute city ini sangat akhir-akhir ini menjadi sesuatu yang sangat terkenal di negara-negara maju, dan terusnya desainnya di IKN. Nah, ini kemudian kita coba identifikasi karena kita juga ada beberapa pekerjaan di IKN ya, mulai dari awal desainnya dulu sampai sekarang. Jadi kalau misalkan 15 limit city, kota 15 menit ya, kalau 10 minute city kan itu special case untuk IKN, yang di luar negeri itu 15 minute city ya. Walaupun ada yang 10 minute city. Kalau berjalan itu bisa tercapai 220 menit untuk orang yang disabilitas, orang kecil dan anak kecil dan lain sebagainya. Tapi kemudian untuk orang dewasa itu bisa 800 meter. Ini konsep-konsepnya seperti ini. Tapi kalau kemudian dibantu dengan sepeda, apalagi kalau kita lihat di IKN itu konturnya bisa sampai 5% di jalan utama, di jalan sekunder itu 10%, maka dia bisa tercapai 20,9 menit. Kemudian kalau hanya sepeda saja 3,8 menit. Artinya berjalan dan bersepeda itu bike sharing ya, karena di IKN itu disediakan sepeda-sepeda yang untuk sharing yang bisa digunakan untuk umum. Nah, ini beberapa konsep. Kalau misalkan kita menggunakan kereta yang kecepatannya lebih tinggi, itu bahkan 15 minute city itu bisa sampai mencapai jarak 12,5. Kita lanjutkan, kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah integrasi.
Ya, integrasi, jadi bagaimana nantinya di dalam sebuah kota itu harus didesain simpul-simpul transportnya atau mobility hub atau transport hub. Tapi bukan menjadi definisi, kalau sekarang kita berbicara simpul transportasi kan pasti terminal, kemudian stasiun, kemudian pelabuhan dan seterusnya. Tapi ini bukan seperti itu ya. Tipologi transport hub, mobility hub. Jadi di dalam 10 menit itu dia pasti akan mendapatkan simpul-simpul transport. Entah itu bus stop, atau tempat pemberhentian bis, kemudian tempat pemberhentian tram monorail, karena desainnya juga ada kereta api yang bergerak di dalam KIPP, kawasan induk pemerintah, kawasan induk pusat pemerintahan. Nah itu konsepnya adalah 10-minute city terintegrasi, sehingga orang itu setelah 10 menit pasti menemukan transport hub. Jadi transport hubnya nanti banyak. Ya, tidak hanya seperti kalau di Jogja kan transport hubnya yang didefinisikan simpul transport itu kan hanya stasiun ada 2, kemudian terminal ada 3 atau 4 dan seterusnya. Nah ini yang di dalam kota. Tetapi kemudian kita harus yang sisi kanan ya. Kemudian kita harus ambil juga yang di sisi kiri. Jadi nanti bagaimana di-expand lagi, karena tidak mungkin nanti ketika IKN terbentuk tidak disokong oleh daerah-daerah di pinggirnya. Jadi Bapak Ibu saya definisikan kalau intinya itu namanya KIPP ya, kawasan induk pusat pemerintahan IKN. Jadi di situ pusat pemerintahan, tempat pekerja atau ASN dan lain sebagainya yang kompleksiti. Kemudian keluar lagi adalah IKN. Kemudian lebih keluar lagi adalah kawasan-kawasan penyangga. Nanti di section lain akan kita jelaskan lebih detail. Tetapi ini yang kita lihat ya, jadi integrasinya bisa dengan berbagai macam moda dan harus dipertimbangkan apakah dia di level skala nasional atau skala regional atau skala metropolitan. Tapi ketika kita pada sesi kali ini kita hanya membahas yang skala city-nya dulu, ya, tanpa mengesampingkan skala nasional, regional dan metropolitan. Itu menjadi suatu yang penting. Nah ini ada fasilitas-fasilitas integrasi, jadi Bapak Ibu yang perlu diperhatikan adalah fasilitas integrasi itu tidak hanya fisik, tetapi juga non-fisik. Ya. Kalau fisik ini ada beberapa contohnya, tadi terminal, stasiun, dan seterusnya, atau kita definisikan sebagai simpul transportasi. Kemudian ada bus terminal, area parkir, park and ride gitu ya, karena pasti nanti ada pergerakan dari luar zona yang masuk ke dalam zona. Nah, desain area parkirnya itu harus seperti apa, sehingga kalau orang menggunakan mobil sama menggunakan angkutan umum itu aksesnya harus sama, lokasi-lokasinya di mana. Taksi, ya, kemudian ruang tunggu, fasilitas aksesibilitas, dan seterusnya. Silakan dibaca sendiri. Jalur sepeda, ya, dan termasuk jalur micromobility yang sekarang cukup marak juga. Jadi Bapak Ibu ketika kita berbicara aktif transport sekarang kita tidak hanya berbicara tentang sepeda berjalan kaki, tapi kita berbicara tentang micromobility. Ya sekarang orang sudah banyak yang menggunakan skuter, skateboard, kemudian dan lain sebagainya yang bisa mengakses jarak-jarak yang pendek. Kemudian area penjemputan dan drop off. Kemudian area penitipan bagasi, nah ini fasilitas-fasilitas fisik. Kemudian yang non-fisik, ini juga harus diperhatikan single payment, ya, jadi sistem pembayaran yang harus terintegrasi. Kemudian di dalam aplikasi mobil sekarang di Indonesia itu famous sekali ya dengan QR code ya, KRIS itu di luar negeri nggak se intensif kita gunakan karena mereka biasanya pakai kartu kredit kan. Europe, Amerika itu dia pakai kartu kredit, kemudian Asia sudah pada tumbuh, Thailand itu masih pakai kartu kredit ya, beberapa masih pakai kartu, dan kita udah pakai kris. Nah ini sebenarnya sarana-sarana yang bisa kita gunakan untuk mengintegrasikan. Dan ketika kita mempertimbangkan integrasi, kita harus mempertimbangkan tidak hanya main mode-nya saja. Ya kalau di gambar itu yang first and last mile, itu pertama kali kita pergi dan terakhir kita, moda perjalanan terakhir kita itu harus kita pertimbangkan. Dan kondisinya sekarang, kita pasti tahu
first and last mile itu menjadi mahal. Misalkan Bapak Ibu kita pergi ke Jakarta pakai pesawat, harga tiket pesawat katakan 1 juta, kemudian kalau kita naik taksi dari Jogja ke YIA itu sudah hampir 300.000, kemudian itu sebagai first mile, kemudian last mile-nya dari YIA dari Cengkareng ke tempat tujuan itu sampai 400.000. Artinya apa? Artinya first and last mile ini biayanya sudah semahal biaya perjalanan intinya menggunakan pesawat. Nah ini yang kemudian menjadi concern di dalam fasilitas, di dalam integrasi baik yang fisik maupun non-fisik. Nah ini hierarki aspek dan strategi integrasi moda transport sedikit saya jelaskan. Jadi aspeknya integrasi tidak boleh fisik saja, tadi ada non-fisik apa saja itu informasi jelas. Tarif sudah kita jelaskan juga, kemudian layanan jaringan, ya kalau kita sekarang kenal yang namanya dengan mobility as a service, ya jadi kita menggunakan angkutan umum sudah selayaknya menggunakan kendaraan pribadi karena sudah sampai tujuan udah ada yang jemput, kemudian di tujuan lain juga udah ada yang jemput dan seterusnya terintegrasi. Termasuk di dalamnya yang tidak kalah penting adalah bagaimana pada saat perencanaan itu juga sudah melakukan integrasi dan institusional. Ini yang cukup berat di tempat kita. Ya, bagaimana integrasi institusional antar lembaga bisa saling berkoordinasi. Nah itu aspeknya. Kemudian strategi tidak boleh kita hanya kebijakannya full policy saja. Ya, misalkan kalau di Jogja kita menyediakan angkutan umum Trans Jogja, ya itu tidak boleh seperti itu, harus push policy-nya harus ditekankan, ya, mengurangi kendaraan pribadi. Caranya bagaimana? Jakarta sudah mengimplementasikan ya, ganjil genap misalkan. Ya, kemudian kalau bahkan di Singapura lebih ekstrim lagi, dia membatasi kepemilikan kendaraan pribadi, harus punya license dulu sebelum memiliki kendaraan pribadi. Dan satu lagi yang tidak kalah penting adalah integrasi guna lahan dan perencanaan transport. Ini 3 ini tidak boleh lepas ya di dalam kita mengintegrasikan berbagai macam sektor mulai dari fisik, informasi, tarif dan seterusnya. Nah ini contoh saja ya, kalau tadi kita jelaskan di IKN mereka itu akan menerapkan 80% angkutan umum, 20% kendaraan pribadi. Sebenarnya kalau kita lihat di negara sebelah, Singapura, ya mereka sudah mulai menerapkan ini semenjak tahun 75. Ya mulai dengan menerapkan area license scheme yang kemudian dirubah dengan road pricing. Kalau saya yakin Bapak Ibu sudah kenal dengan ini. Ya road pricing adalah ketika kita masuk ke suatu zona kita diminta berbayar. Kalau misalkan magnet di Jogja ini Malioboro, maka ketika kita masuk Malioboro kita harus bayar. Sebelumnya road pricing itu sudah terkenal yang namanya dengan area license scheme. Ya, kemudian 98 dirubah menjadi electronic road pricing yang saya tahu Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu sudah tahu dengan. Ya, itu untuk penggunaan mobil khususnya ke pusat kota. Nah, kemudian kalau yang untuk kepemilikan mereka juga mulai dari yang sekarang berjalan adalah vehicle quote scheme. Jadi yang menentukan jumlah kendaraan yang keluar di tahun 2024 itu bukan industri tetapi pemerintah. Ya, jadi 2024 tidak ada kendaraan baru, maka tidak ada produksi kendaraan baru. Kemudian 2025 nanti ada 100 kendaraan baru, maka harus di bidding terlebih dahulu. Makanya kemudian kita baca di situ sisi kanan, abu-abu itu masyarakat harus memperoleh Certificate of Entitlement, ya, yang melalui sistem lelang. Jadi kalau misalkan yang mau punya mobil ada 1.000, yang mau punya mobil ada 1.000, yang ketersediaan mobilnya cuma 100, maka satu mengalahkan 10. Mana yang paling mahal itu yang bisa dapat sertifikat kepemilikan mobilnya dulu. Ya, harga mobilnya itu sendiri. Setelah itu nanti baru dia bisa membeli mobil dan itu sertifikat berlaku selama 10 tahun. Seketat itu negara kecil Singapura yang membatasi penggunaan kendaraan pribadi dan kepemilikan kendaraan pribadi. Nah, kemudian yang tidak juga kalah lebih penting di Singapura ini masih kita coba brainstorming dengan negara lain dan dekat dengan tempat kita. Karakteristiknya juga sama, kepadatan juga sama. Karena kalau kita membandingkan dengan Eropa kadang sedikit berbeda karena density kepadatan penduduknya jauh berbeda. Ya, kalau dengan sesama Asia Tenggara kan karakteristiknya sama.
Mereka juga membangun LRT, mereka juga membangun MRT, dan itu sebagai tulang punggung. Dan tidak perlu dikhawatirkan juga karena mereka membangunnya bertahap. Ya, tahap pertama lintasannya yang 7,8 km sampai sekarang kemudian diekspand menjadi hampir 29 km. Bis dipertahankan, taksi tetap menggunakan untuk layanan door-to-door service, dan yang paling penting yang semua orang bisa menggunakan ini adalah jalan kaki dan sepeda. Ya, fasilitas trotoar diperbaiki, diperluas, dan lain sebagainya. Nah, kita kemudian belajar dari situ dan kemudian kita implementasikan di dalam kasus kita, di dalam IKN, ya, salah satu proyek terbesar membangun kota yang smart, yang green, yang connected satu sama lain, dan seterusnya. Tetapi sebenarnya saya kembali lagi ke konsep, ada 3 ya perencanaan kota housing dan development board itu, ya, yang di bawah yang meso level itu. Jadi kita pertama harus mendesain presence, ya, yang mana itu hanya terdiri dari 4 sampai 6 blok perumahan dilengkapi pertokoan, kemudian neighborhood itu gabungan dari beberapa presence yang kemudian ditambah dengan pasar, ditambah dengan food court dan lain sebagainya. Kemudian baru kita membentuk sebuah kota, yang itu kota itu town tersusun dari beberapa neighborhood yang kemudian dilengkapi bank, bioskop, mall, dan lain sebagainya. Dan kemudian setelah kota terbentuk, kita juga susun bagaimana hub-hub transportasi itu bisa terintegrasi. Stasiun transit yang terletak di pusat kota, seperti Tugu itu stasiun transit yang terletak di pusat kota. Ya, bukan seperti terminal-terminal bis yang di pinggiran kota. Yang dikembangkan menjadi pusat transportasi terintegrasi, di mana sistem transit terhubung dengan pengembangan komersial dan penggunaan lahan. Ini kemudian kita kembali lagi ke kasusnya negara kita. Nah, ini kasus di ibu kota negara kita, ya, bagaimana tadi sudah kita sampaikan, integrated, smart, and green. Ini kalau kita lihat sekilas, ya, posisinya, ya, di Pulau Kalimantan, ya, aksesnya bisa dari Samarinda atau bisa dari Balikpapan. Kemudian luas areanya 256 hektar dibagi menjadi 3 zona. Ya, nanti KIPP sendiri dibagi menjadi 3 zona lagi. Dan misinya apa? Misinya adalah kota berkelanjutan dunia. Ya, the world sustainable city. Kemudian yang selanjutnya adalah simbol dari identitas nasional dan penggerak ekonomi untuk masa depan, untuk Indonesia di masa mendatang. Ya, jadi kalau kita lihat Nusantara, IKN itu mengenal 8 prinsip dan 24 KIP, Key Performance Indicator. Beberapa tadi sudah kita akses. Sebentar, ya. Ada pengumuman di Mohon izin Prof, suaranya menghilang. Ya, sebentar, saya pending sebentar, baru ada pengumuman 17-an ini. Baik, terima kasih. Saya kembali lagi. Mohon maaf ini karena rumahnya dekat, baru ada lomba 17-an dan tadi ada pengumuman yang cukup keras itu sehingga saya pending sebentar. Nah, kembali lagi ke sini, ya. Jadi ada 8 prinsip, desainnya menyesuaikan dengan kondisi alam. Jadi Bapak Ibu, 75% itu untuk ruang hijau. Yang 75% yang ada di sana untuk ruang hijau. Kemudian yang kedua,
ya tadi 10 minute city, ya semua penduduk harus bisa mengakses dalam waktu 10 menit. Kemudian yang kedua adalah prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Ya, saya skip beberapa yang kaitannya dengan transport ya. Kemudian yang ketiga adalah terhubung, connected, aktif, dan mudah diakses. Jadi kalau 80% perjalanan itu, 80% perjalanan, tadi sudah kita bahas juga, 80% perjalanan itu harus bisa diakses menggunakan mobilitas aktif, ya, berjalan kaki, bersepeda, kemudian micromobility dan seterusnya, dalam waktu 10 menit. Nanti ketika kita ada rencana bandara di sana, kan, bandara VIP yang kemudian tidak, kemudian dalam perkembangannya tidak bisa menjadi bandara umum, itu aksesnya harus kurang dari 30 menit. Ya, kemudian selanjutnya kapasitas energi rendah emisi karbon, ini sesuai dengan konsep lingkungan yang kita bahas sekarang, net zero emission, ya 60% penghematan energi untuk konversi energi dalam gedung, kemudian instalasi kapasitas energi terbarukan memenuhi 100% kebutuhan energi di IKN. Ya, kemudian tahap ke-6 ini yang perlu kita garis bawahi juga. Jadi dia akan menjadi livable city top 10 ya di dunia di tahun 2045. Jadi prosesnya masih panjang Bapak Ibu. Ya, dan yang terakhir peluang ekonomi untuk semua, 0% kemiskinan pada populasi IKN di tahun 2035, kemudian PDRB-nya memiliki pendapatan dan tinggi dan rasio Gini regional terendah di Indonesia di tahun 2040. Nah, ini kita bahas kembali ya prinsip-prinsip pengembangan di Nusantara di IKN. Hijau, transportasi hijau, 80% harus hijau gitu ya. Kemudian bangunan dan lain sebagainya, jalan dan lain sebagainya itu hanya menempati 20%-nya saja. Smart ya, kemudian inklusivitas tidak hanya dinikmati oleh orang-orang tertentu, tetapi orang-orang rentan seperti orang tua, disabilitas, anak kecil dan lain sebagainya juga bisa melakukan perjalanan atau transportasi resilient dan sustainable. Ya, ini konsepnya kalau kita lihat di sisi kiri ya ada City Hall, kemudian ada point zero ya, garis lurus. Kalau di Jogja itu yang sumbu filosofi kota Jogja, IKN juga menerapkan seperti itu. Ya, nanti kita lihat di selanjutnya. Nah, ini sumbu nasional ya yang terletak mulai dari Istana Presiden kemudian ditarik sampai ke Tugu IKN. Ya, jadi nanti di KIPP-nya sendiri kawasan 1A itu pusat pemerintahan, kemudian didukung oleh infrastruktur kunci dan fasilitas-fasilitas kunci yang mendukung kehidupan yang layak atau green livelihood bagi penduduknya yang ada di situ. Nah, ini sistem transportnya. Ya, nanti kalau kita lihat dari gambarnya ini, walaupun waktu kita ke sana ya agak sedikit kurang sesuai dengan gambar ini gitu ya. Tapi konsep besarnya nanti seperti ini. Jadi yang bagaimana nanti ada autonomous and demand public transport. Jadi angkutan umum yang driverless, tidak pakai pengendara. Ya, kemudian dia sudah bisa mencari penumpang titik-titik jenuhnya. Jadi dia tidak terikat sekali dengan rute. Ya, dan karenanya dia udah autonomous dan on demand sehingga ketika ada penumpukan nanti akan ada layanan yang lebih banyak di tempat itu sehingga penumpukan tidak terjadi. Yang demand-nya kecil-kecil juga nanti frekuensinya juga semakin kecil. Kemudian yang selanjutnya ada advanced air mobility, taksi terbang kapasitas 5 orang. Ya, kemudian juga drone untuk mendukung logistik. Jadi kalau kita beli barang via online dan lain sebagainya itu nanti pengantarannya lewat drone. Kemudian electric vehicle ecosystem, jadi semua kendaraan harus ramah lingkungan, listrik, tidak berbahan bakar energi fosil, dan semua itu di dalam sebuah integrated command center. Ya, jadi vehicle to vehicle-nya, komunikasi antar kendaraan, komunikasi
vehicle to everything itu terjadi. V2V, V2X itu terjadi di dalam konsep Nusantara, transportasi di Nusantara di tahun 2045. Nah, kemudian di sisi bangunannya sendiri, ya itu ada smart building ecosystem, mungkin agak saya percepat di bagian ini. Kemudian Internet of Things based, ya sistem kualitas udaranya, monitoringnya, kontrolnya itu berbasis Internet of Things, kemudian dilengkapi dengan artificial intelligence, ya orang masuk ke tempat tersebut one stop service, layanannya semua ada di situ ya for residents. Kemudian nanti untuk kembali ke tempatnya yang cukup jauh disediakan kereta, kemudian didukung oleh Advanced Commuter Information System, nah, sehingga dia tidak menunggu gitu ya, ada kepastian dan lain sebagainya. Ini kaitannya dengan energi, jadi nanti di atas bangunan pasti akan dibuat renewable energy, ya, renewable energy powered, sehingga nanti smart sistemnya, kelistrikannya juga smart, kemudian juga dibangun beberapa farming ecosystem, ya urban agriculture, kemudian hutan di dalam kota dan seterusnya. Kemudian kualitas airnya juga dia dilakukan dengan Internet of Things, ya termasuk nanti ketika ada warning untuk bencana, ya itu juga sudah disediakan. Baik. Dan yang tidak lupa adalah biodiversity and carbon stock monitoring system, ya penanaman pohon dan lain sebagainya. Bapak Ibu, memang kita sekarang saya sedikit keluar dari konsep, saya sekarang juga sedang mengembangkan aspal dingin ya bersama teman-teman supaya nanti panasnya kota itu bisa dikurangi. Ya kita kasih beberapa epoksi, kita cek dan seterusnya, sehingga ketika cahaya itu kena aspal dia langsung memantul kembali lagi ke atmosfer. Jadi suhu di kota itu menjadi dingin. Tetapi semua itu masih kalah dengan pohon yang dia bisa menyerap panas. Ya, jadi memang keberadaan pohon itu memang sangat krusial di dalam. Nah, ini sistem transportasi makronya. Sepertinya waktu saya juga sudah habis. Mohon maaf, ini saya mohon dikasih 5 menit lagi. Kita selesaikan sedikit. Jadi terintegrasi, cerdas, hijau. Ya, jadi kalau hijau itu memang kalau porsinya yang paling banyak adalah pejalan kakinya, kemudian porsi yang paling sedikit adalah kendaraan pribadinya. Jadi segitiganya terbalik dengan segitiga yang ada pada saat sekarang yang kita yang ada di kota-kota kita. Kemudian ini konsep 10 menit, kota 10 menit yang saya sebut dengan micromobility itu yang seperti kanan itu ya, jadi skuter, otopet, sepeda listrik yang mana semua itu menggunakan listrik ya, berbahan bakar listrik dan tidak berbahan bakar fosil. Kemudian sistem transportasi mikronya, ya pedestrian, fasilitas pedestrian, ya kemudian ROW-nya, rate of way-nya bahkan sampai 16 meter dan dia share ya dengan kendaraan pribadi, berjalan kaki dengan bersepeda, kemudian dengan kendaraan pribadi, micromobility dia menjadi satu. Ya ini fasilitas pedestrian dan fasilitas sepeda ya. Luasnya kalau kita lihat di gambar ini kan luasnya pejalan kaki dan pesepeda itu lebih luas dibandingkan jalan di sampingnya yang untuk kendaraan otonomus. Ya kan lebarnya itu lebih lebar. Ya kemudian ada food street corner dan lain sebagainya yang mana kalau yang itu bisa mendorong orang untuk terus berjalan kaki dan bersepeda. Lanjut, ini konsep-konsep micromobility tadi sudah kita bahas ya, autonomous minibus. Ya ini juga akan diimplementasikan. Beberapa negara sudah mengimplementasikan ya. Korea kalau di Asia itu yang paling intensif itu Korea. Ya Korea itu sudah mengimplementasikan, dia bikin kota yang kemudian trafiknya dikondisikan. Ya kemudian seperti di Jepang itu dia mengimplementasikan juga di Hiroshima. Ya, Hiroshima itu salah satu pilot project di Jepang untuk autonomous minibus. Kemudian yang kita lihat di sisi kanan ini adalah skuter, ya otopet ya untuk perjalanan pendek-pendek. Kemudian juga nanti ke depannya ada MRT yang melayani, sebenarnya rutenya hanya simpel ya, yang kalau kita lihat di bawah
pojok kiri itu rutenya hanya sederhana, tapi kedepannya pasti akan dikembangkan rutenya sehingga menjadi transportasi yang on demand, ya, tidak untuk mock up saja. Kemudian sistem park and ride juga ya harus didesain. Ini sebelah ini waktu kita ke Austria, dia juga memiliki 15-minute city. Ya tahapnya lama dan tidak sebesar IKN ya. Jumlah penduduknya dia target cuma 12.000 sampai 13.000 saja. Kalau IKN kan sampai 500.000. Ya, nah ini konsep-konsep park and ride harus disediakan. Tetap boleh menggunakan kendaraan pribadi, tapi dibatasi jumlahnya. Kemudian aksesnya itu akan sama ketika Anda menggunakan angkutan. Ya, kemudian ini interchange transfer point untuk bis. Kemudian ini yang terakhir sistem ITS-nya, Incident Management System. Jadi kalau ada kecelakaan dia nanti langsung bisa mendeteksi, tidak sampai 5 menit ambulans sudah datang di situ, sudah membantu evakuasi dan seterusnya. Jadi tidak perlu dibantu oleh warga seperti yang terjadi sekarang, karena memang kalau salah malah justru nanti lebih fatal. Ya, Advanced Public Transport System, ya kemudian Electronic Payment System, Parking Management System, kemudian Traffic Management System, ya Autonomous Driving System, kemudian Advanced Traveler Information System, dan Commercial Vehicle Operation System. Ya, fundingnya dari mana? Dari pemerintah sendiri, ya kemudian dari investor, kemudian juga ada beberapa dari public-private partnership. Baik, Ibu, itu yang saya sampaikan. Mohon maaf ini agak kepanjangan. Terima kasih. Saya kembalikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih kepada Prof. Zudi atas paparan yang sangat informatif dan inspirasi sekali. Kita semua bisa mendapatkan banyak wawasan baru yang pastinya sangat bermanfaat. Selanjutnya, pembicara kedua kita sebelumnya adalah Bapak Berton Suarpelita Panjaitan dari Direktorat Mitigasi Bencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Namun, beliau berhalangan hadir pada hari ini. Sebagai gantinya, kita beruntung dapat mendengarkan pemaparan dari Bapak Radito Pramono Susilo, STM Interdevprak. Beliau adalah seorang ahli di bidang pengembangan internasional dan mitigasi bencana yang telah terlibat dalam berbagai proyek penting di bidang ini. Beliau akan membawakan topik tentang mitigasi bencana. Sebelumnya izinkan saya membacakan kurikulum vitae tentang Bapak Radito Pramono Susilo. Beliau memiliki nama lengkap Radito Pramono Susilo. Beliau lahir di Cirebon. Beliau memulai perkuliahan S1 Teknik Arsitektur, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan UII Yogyakarta. Lalu beliau melanjutkan Master of International Development Practice Monash University Australia. Lalu beliau juga mengambil pendidikan dan pelatihan. Yang pertama adalah Knowledge Exchange Workshop between Australia and ASEAN. Lalu Disaster Risk Management Capacity Building Program for ASEAN. Beliau juga pernah memiliki pengalaman di Kepala Subdirektorat Mitigasi Struktural, Analis Kebijakan Ahli Madya, Penata Penanggulangan Bencana Ahli Madya di Direktorat Mitigasi Bencana, Deputi Pencegahan BNPB Indonesia. Dan masih banyak pengalaman dari Bapak Radito lainnya yang mohon maaf tidak bisa disampaikan seluruhnya. Mari kita sambut dengan hangat Bapak Radito Pramono Susilo, STM Interdevprak. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, Mas. Baik, terima kasih moderator. Mohon izin, apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar, Pak. Clear ya? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Ibu serta para peserta seminar National Sea Dreams yang kelima di ITNY. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama tadi mungkin juga sudah disampaikan, kami menyampaikan permohonan maaf karena Pak Direktur berhalangan hadir sehingga beliau menugaskan saya untuk mengisi acara pada seminar kali ini. Yang kedua, kami menyampaikan terima kasih karena kami telah diundang sebagai salah satu pembicara atau keynote dalam seminar kali ini. Baik, Bapak Ibu dan para peserta seminar, mohon izin saya share screen. Pada kesempatan kali ini, kami akan sharing atau menyampaikan sebenarnya bukan apa namanya pengalaman teknologi, tetapi lebih kepada yang perlu kita ingat dan kita pertimbangkan dalam konteks tema yang dibahas pada seminar kali ini. Baik Bapak Ibu, kami akan menyampaikan sedikit dengan mitigasi bencana, mudah-mudahan waktunya mencukupi. Sebagai awalan gitu, jika kita melihat kejadian bencana di tahun 2024 sampai dengan 2 Agustus saja itu kami sudah mencatat lebih dari 1.100 kejadian. Dominasinya ada di bencana yang terkait dengan ancaman hidrometeorologi, banjir, cuaca ekstrim, karhutla, longsor, kekeringan, abrasi, gelombang pasang. Dominasinya itu 90% lebih rasanya. Kemudian untuk bencana-bencana yang terkait dengan ancaman geologi, kami mencatat ada 10 gempa bumi dan ada 3 erupsi gunung api. Nah, di 2024 sendiri, dampak dari lebih dari 1.100 kejadian itu ada di korban jiwa. Bapak Ibu mungkin bisa lihat slide-nya, ada lebih dari 300 orang meninggal dan lebih dari 4.300.000 jiwa yang mengalami pengungsian dan menderita. Kemudian kita juga bisa melihat total kerusakan rumah, fasilitas, kantor, jembatan, dan lain-lain. Dan mungkin ini ada hubungannya juga dengan transportasi atau sistem transportasi atau infrastruktur transportasi dan sejenisnya. Jika kita melihat kepada pembagian atau zona wilayah terkait dengan jumlah kejadian ini, dominasinya masih ada di Jawa, terutama Jawa Tengah dan Jawa Barat dan Jawa Tengah, di atas 150 kejadian, mendekatilah 150 kejadian. Kemudian di bawah 100 kejadian ada Jawa Timur, kemudian di Sumateranya ada Sumatera Utara dan Sumatera Selatan. Sulawesi juga cukup banyak kejadian bencananya. Jika kita tadi melihat penyampaian dari Prof. Judi, nampaknya daerah IKN aman ya, hanya 15 kejadian di tahun 2024. Kembali sebagai pengingat, ini biasanya yang secara umum dipakai rumusnya untuk pengurangan risiko bencana. Risiko sama dengan ancaman dikali kerentanan dibagi kapasitas. Sehingga ketika kita bicara bencana, kita perlu melihat kembali bagaimana tingkat risiko yang ada di suatu wilayah, suatu lokasi. Nah, dari risiko sendiri seperti yang tadi sudah disampaikan, kita bisa melihat kapasitas, ancaman, dan kerentanan. Untuk menjadi bencana, maka perlu risiko yang tinggi
Bapak Ibu. Tingkat risiko yang tinggi sehingga dia berpotensi untuk menjadi bencana. Bagaimana risiko tinggi itu? Ketika ancamannya tinggi, ketika kerentanannya tinggi, dan ketika kapasitasnya rendah. Untuk melihat bagaimana tingkat risiko, yang paling mudah kita lihat adalah dari kondisi existing yang ada. Lihat bagaimana kapasitasnya, bagaimana ancamannya, bagaimana kerentanannya, termasuk nanti jika kita kaitkan dengan transportasi, ini juga perlu kita lihat. Kemudian supaya tidak menjadi bencana, maka ada upaya yang kita lakukan, yang perlu kita lakukan, yang biasanya kita sebut atau kita familiar with-nya itu pengurangan risiko bencana. Supaya risikonya tidak tinggi, maka ancamannya kita rendahkan, kerentanannya kita rendahkan, dan kapasitas kita tingkatkan. Nah, kaitannya dengan pengembangan kawasan, pembangunan, pemanfaatan teknologi, maka konsep pengurangan risiko bencana ini perlu diintegrasikan dalam pembangunan, termasuk tadi sudah disampaikan dalam pemanfaatan teknologi, sehingga pada saat kita bicara tentang teknopreneur, maka teknopreneur pun perlu memikirkan atau mempertimbangkan bagaimana nanti sesuatu yang dihasilkan itu memiliki dampak positif dalam pengurangan risiko bencana. Kemudian dari hasil integrasi ke dalam pembangunan pengembangan kawasan, maka pastinya ada perubahan kondisi yang existing sebelumnya menjadi existing yang baru, gitu. Sehingga ketika ada perubahan kondisi existing, maka tingkat risikonya juga berubah. Itu perlu dikaji lagi, perlu dilihat lagi, perlu dianalisa kembali, sehingga ini bukan satu cycle yang berhenti. Bapak Ibu, ini satu cycle yang terus berulang. Perlu ada monitoring evaluasi, perlu ada perencanaan baru, dan sebagainya, dan seterusnya. Dan ini yang perlu kita ingat kembali, kita tidak bisa melakukan sendiri, silo, tetapi kita perlu lakukan secara bersama-sama, terintegrasi, terkoordinasi. Nah, Bapak Ibu, ketika kita melihat ancaman atau bahaya bencana, sebenarnya ada banyak. Tadi ada geologi, ada hidro, dan macam-macam. Ada tambahan-tambahannya. Sementara kalau kita melihat alamnya, dari mulai erupsi gunung api sampai banjir bandang ada. Ancamannya ya, ancaman, bukan bencananya. Ancamannya. Karena ada beberapa faktor ancaman yang dipengaruhi oleh faktor manusia, ada yang tidak. Kemungkinan gempa bumi, tsunami yang bersumber dari gempa bumi, erupsi gunung api tidak dipengaruhi oleh faktor manusia. Tetapi bencana-bencana yang terkait dengan hidro bisa jadi dipengaruhi oleh faktor manusia. Karena populasi manusia bertambah, itu berpengaruh kepada lingkungan, dan lingkungan berpengaruh kepada kenaikan atau peningkatan ancaman-ancaman bencana hidrometeorologi yang sekarang banyak terjadi. Plus ada beberapa ancaman juga terkait gagal teknologi. Nah, ini juga kaitannya dengan teknopreneur, kemudian gagal modernisasi, ada faktor sosial, epidemi, penyakit, dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu, mungkin ini ada ancaman-ancaman yang sifatnya single ancaman, tetapi di beberapa case ancaman-ancaman yang mix bisa juga terjadi.
Misalnya seperti kalau kita melihat di daerah Selat Sunda, di mana di sana banyak terdapat trik, kimia, dan lain-lain, yang jika terjadi kerusakan atau terjadi kegagalan teknologi itu bisa mengancam daerah sekitarnya, plus itu dimix dengan ancaman erupsi anak Krakatau dan tsunami bisa juga yang disebabkan oleh erupsi anak Krakatau atau longsor anak Krakatau atau tsunami bisa disebabkan dari patah. Jadi ada ancaman-ancaman skill dan ada ancaman-ancaman yang mix. Itu perlu dikembangkan. Nah, salah satu cara yang bisa digunakan untuk melihat faktor ancaman dan risiko bencana yang ada di Indonesia, kita bisa melihat di Bapak Ibu, ada yang versi desktop ini, versi desktop, kemudian ada juga yang versi gadget yang versi Android atau iPhone. Namanya Indonesia Personal, Bapak Ibu bisa melihat di situ sebagai bukan tidak, mudah-mudahan bisa jadi pertimbangan dalam sisi perencanaan transportasi. Dan kalau kita melihat bencana di Indonesia, dari sisi perhitungan tingkat risiko atau indeks risiko, sebenarnya tidak ada satupun kabupaten kota yang bebas dari ancaman bencana di Indonesia. Jika kita melihat dari skala kabupaten kota dan skala provinsi, namun jika kita mengecilkan skala, mungkin ada beberapa lokasi yang memang bebas dari ancaman. Namun jika kita melihat skalanya per kabupaten kota dan provinsi itu tidak ada, sehingga sudah lama sebenarnya paradigmanya bergeser dari responsif ke preventif. Jadi upaya-upaya pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan peringatan dini itu didorong untuk semakin banyak dilakukan, semakin masif dilakukan. Jika kita bergeser ke mitigasi bencana, tadi dikaitkan dengan pengurangan risiko bencana, ada beberapa poin yang perlu kita lakukan mengacu kepada definisi di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, pelaksanaan penata ruang, kemudian pembangunan infrastruktur tata bangunan, sampai dengan edukasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan. Nah, di kami biasanya membagi ini menjadi dua. Kalau dua poin yang di awal, penataan ruang, pembangunan, dan sejenisnya itu kami biasanya menyebut mitigasi struktural. Kemudian untuk edukasi kami menyebutnya non struktural, lebih kepada perubahan culture, perubahan perilaku. Apabila kita melihat dari sisi transportasi, mungkin banyak atau ada beberapa kasus lah yang bisa dikaitkan atau malah perlu dikaitkan antara mitigasi bencana dengan pengembangan transportasi baik di Indonesia maupun di dunia. Jika kita melihat gambar-gambar di dalam slide, bisa jadi ada infrastruktur yang kolaps. Nah, itu karena kegagalan teknologi, gagal perencanaan, atau karena memang ancaman yang ada di situ tidak dipertimbangkan, seperti gempa bumi dan lain-lain. Bisa jadi bangunannya rubuh, bisa jadi jalan retak, kemudian rel pun sama, bisa bengkok karena gempa, jalur transportasi terputus karena banjir.
plus mungkin juga ada beberapa fasilitas atau sarana prasarana yang tidak bisa digunakan karena memang seperti hub itu memang hancur karena ancaman bencana pelabuhan, bandar udara yang ada di pesisir pantai yang rawan tsunami misalnya, itu bisa jadi terkena dampak akibat ancaman bencana yang datang. Sehingga benar-benar kita perlu kembali atau melihat kembali kepada konsep pengurangan risiko bencana bukan hanya untuk yang nanti akan kita bangun, nanti yang akan kita kembangkan, tetapi juga kita perlu melihat kembali bagaimana kondisi existing dari sarana prasarana transportasi dalam konteks ini terhadap konteks pengurangan risiko bencana, ada ancaman apa di situ, bagaimana kerentanannya, bagaimana kapasitasnya. Ada beberapa contoh mitigasi struktural sebenarnya yang sudah banyak dilakukan dan sudah umum dilakukan, misalnya terkait dengan hidro pada pengelolaan das hulu hilir untuk mengatur aliran sungai, baik untuk pengurangan ancaman banjir dan ancaman kekeringan di satu sisi, walaupun dan di sisi lain bisa juga atau dapat juga mendukung faktor-faktor lainnya untuk pertanian, untuk energi yang bersumber dari aliran air, PLTA, dan lain-lain. Kemudian kita juga banyak melihat konsep biopori, sumur resapan, embung untuk mengurangi ancaman bencana hidro, dan menggunakan air tersebut untuk manfaat lainnya. Ada juga konsep kalau kami sebut itu rekayasa infrastruktur dari satu lantai yang sederhana menjadi beberapa lantai, di mana ini juga dimanfaatkan bukan hanya untuk mencegah ancaman, tapi mengurangi kerentanan. Bisa kemudian ada tanggul-tanggul penahan tsunami, ada bangunan konstruksi aman gempa bumi, dan lain sebagainya. Nah, kalau tadi saya mendengar Prof. Judi sampaikan, bahkan mungkin di Jepang ada teknologi yang dapat menghentikan Shinkansen dalam sekejap ketika gempa bumi terjadi. Yang dikhawatirkan ketika relnya bengkok, kemudian sarana transportasi atau jalan railway-nya putus dan lain-lain, itu yang dikhawatirkan sehingga membahayakan pengguna Shinkansen dalam kecepatan tinggi. Kemudian pengalaman kami juga pada saat melihat mungkin mirip yang Prof. Judi sampaikan tadi di Singapura, kami melihat ada kontrol khusus. Jadi memang pusat kontrol untuk transportasi yang berkaitan dengan limbah dan bahan berbahaya. Memang itu ada kontrol khusus, sehingga ketika ada moda-moda transportasi atau alat-alat angkut transportasi yang keluar jalur, pusat kontrol tersebut dapat mengingatkan kembali ke jalur yang sudah ditetapkan. Teknologi itu juga mungkin bisa diterapkan di Indonesia, walaupun mungkin skalanya lebih besar ya, karena Singapura itu dari sisi luas wilayah negara kecil. Kemudian ada juga mitigasi yang berbasis vegetasi untuk mengamankan beberapa infrastruktur yang perlu dibangun, sehingga ini perlu
mix rasanya bisa di-mix. Ada untuk mengurangi ancaman, dan juga ada yang untuk mengurangi kerentanan. Kemudian rasanya kita juga tidak bisa melepaskan mitigasi non-struktur atau mitigasi culture, karena apapun yang dilakukan di dalam mitigasi struktur perlu dilengkapi dengan edukasi, sehingga apa yang dilakukan, siapa yang melakukan pun benar-benar paham, bukan hanya oleh pengelolanya, oleh pelaksananya, tetapi masyarakat yang menerima manfaat dari upaya-upaya mitigasi yang dilakukan juga bisa memahami maksud dan tujuan dari pembangunan, pengembangan kawasan, dan penggunaan teknologi. Nah, sebagai pengingat kembali yang terakhir, rasanya kami pun tidak bisa bergerak sendiri, sehingga kami perlu koordinasi yang kuat kita, terutama ya, untuk melakukan upaya-upaya mitigasi dan pengurangan risiko bencana. Dari sisi apa yang kita lakukan sekarang, akademisi jelas terlihat koordinasi bagaimana upaya-upaya mitigasi dan pengurangan risiko bencana dilakukan. Rasanya itu yang sementara kami sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu dan para peserta seminar. Mohon izin kami kembalikan ke moderator wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak pada Bapak Radito Pramono Susilo atas presentasi yang sangat berharga dan penuh wawasan. Kini kita akan memasuki sesi tanya jawab. Kita buka dua penanya. Bagi para peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan menulis di kolom chat atau menggunakan fitur raise hand. Kami akan mencoba menjawab pertanyaan dalam waktu yang tersedia. Baik. Sambil menunggu, mungkin sedikit saya ingin bertanya kepada Prof. Zudi. Prof, tadi yang disampaikan adalah bagaimana kita mengatur transportasi itu dari awal yang kita gunakan dari IKN. Apakah kita bisa mengatur transportasi seperti itu? Ada kota yang sudah jadi seperti Jogja misalnya gitu, yang sudah terlanjur ada gitu. Apakah bisa kita rencanakan seperti itu juga gitu, Prof? Mungkin tambahannya itu saja, Prof. Baik, terima kasih. Kalau kita memang mau fokus sebenarnya bisa ya, cuma tantangannya menjadi sangat berat dibandingkan kota yang memang kita desain dari awal. Tetapi itu sangat memungkinkan, ya kan? Contohnya seperti ini. Dulu di Jakarta itu orang pasti tergantung pada kendaraan pribadi, seperti yang terjadi di Jogja saat ini. Ya, tetapi kan kemudian Jakarta berevolusi sehingga kalau orang nggak punya kendaraan pribadi pun bisa melakukan perjalanan. Ya kan, yang sekarang memang belum terjadi di Jogja, masih sangat sulit. Di Jakarta sudah banyak. Nah, itu yang kemudian juga terjadi di kota-kota yang sudah terbentuk. Contohnya Amerika itu memang kendaraan pribadi dia memang lebih berfokus pada kendaraan pribadi. Tetapi kemudian kan dia bikin beberapa kebijakan yang dia melebarkan lebih untuk pejalan kaki dan pesepeda dibandingkan kendaraan
pribadi yang kemudian dia sebut namanya awalnya itu penyempitan ruas jalan gitu kan, kalau bahasa Indonesianya ya. Kemudian itu menjadi tidak populer. Kemudian mereka ganti namanya dengan bahasa Indonesianya agak susah, road diet gitu. Jadi diet tapi untuk kendaraan, untuk jalan, untuk kendaraan pribadi, dan ini cukup sukses. Ya cukup suksesnya. Semua memang harus dimulai dari mana yang akan kita prioritaskan. Artinya kalau kita prioritaskan terhadap X, maka yang diatur adalah Y. Gitu kan? Jangan kita prioritaskan pejalan kaki, seperti maaf ya kasusnya di Malioboro, kita prioritaskan pejalan kaki, tetapi yang diatur pejalan kakinya. Harusnya kalau prioritas yang kita atur adalah moda satunya yang tidak kita prioritaskan. Nah, tetapi sangat memungkinkan dan kita harus sudah mulai berpikir ke sana. Ya, seperti itu kurang lebih. Yang bisa Baik, saya terima kasih, Prof. Monggo, ada pertanyaan lainnya? Kepada Pak Rado, izin bertanya. Kan di Indonesia ini kan sering terjadi bencana alam. Salah satunya itu gempa bumi. Nah, izin bertanya Pak, bagaimana cara mengedukasi masyarakat, terutama anak-anak sekolah dalam melakukan mitigasi bencana alam seperti gempa bumi, Pak? Terima kasih. Mohon maaf, Mbak, kenalkan nama dari mana? Sebelumnya, perkenalkan nama saya Enda Desya dari Institut Teknologi Nasional Yogyakarta, mahasiswa semester 4. Baik, terima kasih. Monggo Pak Radito, mungkin bisa langsung dijawab. Mohon maaf, belum unmute. Ya, terima kasih. Mohon izin karena panitia tidak mengizinkan peserta untuk unmute sendiri. Jadi kami menunggu. Baik, terima kasih Mbak Endang ya tadi. Terima kasih pertanyaannya. Kalau berdasarkan pengalaman kami, edukasi, mitigasi atau apapun lah namanya, kemudian penyampaian informasi terkait kebencanaan itu memang ada beberapa respon oleh masyarakat. Ada yang menerima dan ada yang menganggap itu sebagai sesuatu untuk menakut-nakuti gitu ya. Dan lain-lain. Jadi ada beberapa respon, tetapi kami sering bertanya kepada siapapun audiens, jika ada pilihan itu, yang pertama adalah Bapak Ibu atau siapapun itu paham ancaman, kemudian apa yang perlu dilakukan juga kita paham, sehingga pada saat ancaman datang kita bisa melakukan upaya-upaya supaya minimal kita selamat. Itu pilihan pertama. Pilihan kedua, kita tidak tahu ancaman, sehingga kita tidak tahu dan tidak paham apa yang perlu kita lakukan. Dan pada saat ancaman datang kita berpotensi menjadi korban. Dan secara umum mayoritas ini berhasil membuka mata audiens. Rata-rata akan, sebagian besar malah akan memilih ya poin yang pertama. Poin pertama untuk tahu ancaman dan lain-lain, sehingga itu pandang masyarakat
bagaimana mereka memahami kondisi Indonesia yang memang secara alam, secara natural itu potensi ancaman bencana memang tinggi. Itu yang membuka mata, bukan dalam konteks menakut-nakuti atau hal lainnya. Karena memang di beberapa tempat dari pengalaman kami ada yang istilahnya bukan menolak ya, tapi ya tidak mau memahami kondisi-kondisi yang seperti itu. Nah, sementara untuk satuan pendidikan, kalau misalnya kita berbicara sekolah, pemerintah punya program namanya Satuan Pendidikan Aman Bencana, itu di mana kami edukasi bekerja sama dengan Kemendikbud, Kemenak, itu mengedukasi pengelola sekolah dan jelas penghuni sekolah itu untuk melihat kondisi-kondisi yang tadi, sehingga satuan pendidikan aman bencana di sekolahnya mereka bisa terbentuk. Jadi mereka sendiri yang kita eksplor, pengelola dan penghuni sekolah yang kita eksplor untuk memahami kondisinya dan melakukan upaya-upaya pengurangan risiko bencana di sekolah masing-masing. Itu dari sisi pemerintah. Ada capital di situ, ada fasilitas, ada edukasi, dan ada manajemen. Mungkin saya kurang tahu, TNY sendiri sudah terpapar satuan pendidikan aman bencana atau belum. Tetapi masih kami lakukan sampai dengan sampai dengan sekarang, dan masih berkelanjutan satuan pendidikan aman bencana. Demikian. Baik, terima kasih Pak Adito. Selanjutnya pertanyaan terakhir untuk Profesor Zudi terkait lajur sepeda, bahwa negara kita terletak di iklim tropis dan banyak yang memiliki rumah jauh di luar kota. Jadi terkesan lajur sepeda tidak efektif dan buang anggaran. Bagaimana menurut Prof dari Pak Doni Priyosuseno dari Universitas 17 Agustus Semarang? Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Memang kalau kita melihat kondisinya seperti itu ya. Dan memang dimanapun kendalanya kemudian dengan iklim. Gitu. Saya sering juga mendapatkan pertanyaan yang seperti ini. Tetapi kalau karena salah satunya belum menjadi habit saja, ya belum menjadi habit. Kalau kita lihat pada saat pandemi COVID pun cukup tumbuh signifikan, ya kan, cukup tumbuh signifikan. Tetapi juga yang menjadi catatan bahwa mereka melakukan cycling, bersepeda itu bukan untuk transportasi, ya kan, tapi untuk hiburan aja, untuk hiburan, entertain dan sebagainya. Dan ini kalau kita kembalikan ke konsep urban transport yang dia tadi segitiganya lebih banyak pejalan kaki dan pesepeda dibandingkan kendaraan pribadi, menjadi tidak masuk. Ya, tetapi sekali lagi terkait dengan iklim, itu pun kalau kita pas di summer di Eropa, di negara di Amerika dan sebagainya, kalau pas summer itu panasnya juga sepanas tempat kita, ya bahkan lebih panas, suhunya bisa di atas 30. Itu pun masih banyak yang bersepeda, ya kan. Yang penting memang prioritas kita mau kemana, kemudian fasilitasnya yang juga harus disediakan, Kemudian terkait dengan jarak-jarak perjalanan yang panjang, nah ini yang kemudian memang konsepnya ketika masuk ke dalam kota adalah bike sharing. Ya kan, bike sharing, jadi orang bisa menggunakan sepeda untuk menuju tempat tujuannya, kemudian dikembalikan ke lokasi itu lagi. Dan itu sukses di beberapa negara, ya Austria, Taiwan, ya U-Bike itu sukses sekali. Tetapi juga perlu dicatat, tidak ada satupun yang sukses di Asia Tenggara. Ya, di Thailand gagal, kemudian di Malaysia juga tidak berhasil, di Jakarta juga tidak berhasil, ya kan. Di Jogja
pernah disediakan kan di Jalan Malioboro dan seterusnya juga gagal, tidak berhasil. Tetapi kalau kembali ke konsep IKN, dia nanti back share. Ya apalagi kalau konturnya, kalau kita lihat di sana itu panas sekali, ya kalau pas panas sekali. Kemudian konturnya sampai 10%, bisa dibayangkan agak sampai 10% back share, kemudian pasti dilengkapi dengan tenaga listrik ya, karena kalau di kayu manual itu mesti sangat berat. Tetapi memang environment-nya harus dibentuk terlebih dahulu. Ya kan, kalau misalkan kita paksa tanpa membentuk environment-nya, itu yang kemudian cukup sulit. Edukasi harus dilakukan, gitu ya, prioritas harus diberikan, khususnya kaitannya dengan keselamatan, fasilitas kalau panas nanti ketika di tujuan dia bisa mengganti baju atau membersihkan keringat dan sebagainya. Ya kalau semua itu terintegrasi dan bisa difasilitasi, maka sesuatu itu menjadi hal yang memungkinkan. Tapi memang tantangannya berat sekali ya. Dengan kondisi transportasi saat ini yang ada di tempat kita, dan kita sudah terbiasa menggunakan kendaraan pribadi termasuk saya, kan itu tantangannya berat sekali. Padahal kalau kita lihat Bapak Ibu mungkin juga pada belum tahu ya, ini sedikit sharing juga. Kalau kita menggunakan angkutan Trans Jogja itu kan lokasi bisnya kan sudah bisa kita deteksi via aplikasi. Ya kan, mungkin nanti bisa dicek ya, sehingga itu bisa memotivasi orang untuk menggunakan aplikasi. Seperti itu kurang lebihnya. Terima kasih. Baik. Terima kasih kepada Prof. Yudi yang telah menyampaikan sesi menjawab pertanyaan dengan sangat baik. Terima kasih atas partisipasi aktifnya dalam sesi tanya jawab yang sangat produktif ini. Maka kami sangat menghargai semua pertanyaan yang telah diajukan dan kontribusi dari para pembicara kita dalam menjawab dan sangat informatif. Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Muhammad Yudi Irawan dan Bapak Radito Pramono Susilo atas waktu dan wawasan yang telah mereka berikan kepada kita semua. Presentasi dan diskusi yang kita ikuti tadi memberikan banyak inspirasi dan pengetahuan baru yang tentunya akan sangat berguna bagi kita dalam mengembangkan inovasi di bidang transportasi pintar dan mitigasi bencana untuk lingkungan yang lebih berkelanjutan. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini dapat diaplikasikan dalam pekerjaan dan penelitian kita sehari-hari, serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan dan keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian, berakhir sudah sesi keynote speaker dan tanya jawab kita pada hari ini. Kami berharap Anda semua tetap bersemangat mengikuti sesi-sesi selanjutnya di seminar CE Dreams kelima 2024 ini. Sebelumnya, saya mengakhiri sesi ini. Saya ingin menyampaikan permohonan maaf jika ada kesalahan kata atau kekurangan selama saya memandu acara ini. Terima kasih atas perhatian dan pengertiannya. Sekarang saya kembalikan kepada MC untuk melanjutkan ke agenda berikutnya. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Yudi Irawan dan Bapak Radito Pramono Susilo selaku pembicara utama dan Ibu Selino Vitasari selaku moderator. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya acara sesi foto bersama. Kami mohon para hadirin mengaktifkan kameranya, kita akan berfoto bersama. Yuk. Silahkan, Cis senyumnya. Ya, kami mohon semua untuk mengaktifkan kameranya. 1, 2, 3. Ya, masih lagi yang seat berikutnya. Baik, Cis 1, 2, 3. Lanjut, masih ada lagi. Cis 1, 2, 3. Ya, lanjut, masih ada satu lagi. Yuk, mulai 1, 2, 3. Masih ada? Cukup. Oke, baik. Terima kasih Bapak, Ibu operator semuanya, Mas-mas.
Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kami infokan bahwa kami akan mengundang Bapak Ibu hadirin sekalian untuk dapat memasuki breakout room yang sudah disediakan oleh panitia. Nah, paparan seminar ini nanti akan dipandu oleh masing-masing moderator. Di mana untuk moderator di room 1 itu Ibu Veronica Diana Anis Anggorowati tentang transportasi dan sumber daya air dan lingkungan. Kemudian pada room 2 itu Bapak Ogi Haikal Ardian bertemakan struktur bangunan gedung, material dan geoteknik. Kemudian untuk yang room 3 nanti bersama saya tentang manajemen konstruksi dan kebencanaan. Sementara untuk yang room 4 nanti bersama Bapak Anggi Hermawan, itu materinya materi campuran. Kemudian nanti untuk masing-masing room akan ditutup dengan foto bersama oleh moderator. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum memasuki breakout room, akan saya tutup dengan sebuah pantun. Malam terang cahaya bulan. Cakep. Nampak terlihat secara kasat. 5 tahun sudah berjalan, Seminar Nasional Sedrim BMPT SSI maju pesat. Ya, terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, saya Ridayanti mohon undur diri, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Dipersilakan untuk memasuki room. Selamat siang.